Saya berdoa kita semua hari ini datang dengan kondisi yang bersuka cita. Saya tahu kadang hidup ini up and down, tapi saya percaya bahwa setiap hari pada waktu tadi saya menuju ke gereja dan saya melihat mentari begitu bersinar terang. Saya merasakan bahwa saya mengucap syukur akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan ini. Amin saudara. Janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Itu yang menyertai langkah kita. Dan hari ini mari kita baca sama-sama. Kita mau deklarasikan ayat yang akan saya bacakan dari Yosua 1 ayat yang kelima. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Yosua 1 ayat yang kelima. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Inilah janji Tuhan terhadap kehidupan kita, juga terhadap kehidupan Yosua. Mari kita deklarkan ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Yosua 1 ayat yang kelima. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Terpujilah namamu Bapa di tempat ini. Kami berdoa kiranya kerajaan-Mu datang dan Kau mengurapi setiap dari kami Tuhan. Hati kami haus, kami percaya akan janji-Mu yang ya dan amin Tuhan. Firman-Mu kekal, Firman-Mu dan janji-Mu Tuhan seperti mentari yang menyertai kehidupan dan setiap langkah kami Tuhan. And we just want to celebrate your goodness Lord Jesus. And all God people say, Amen. Berikan kemuliaan buatan kita. Let's celebrate this goodness. Come on. Sama-sama kita katakan. Seperti mentari pagi, langkahku Kau terangi, selalu sertai. Amin. Janji-Mu ya dan amin, terbukti Kau genapi, teguhkan setiap hati. Come on. Kita serukan. Yesus, Padamu ku bersandar, janji-Mu yang setia sampai selamanya. haleluya. Seperti mentari pagi, Seperti mentari pagi, langkahku Kau terangi, selalu sertai. janji Yesus. Janji-Mu ya dan amin, terbukti Kau genapi, teguhkan setiap hati. Haleluya. Yesus, Padamu ku bersandar, janji-Mu yang setia sampai selamanya. Yesus, Padamu ku percaya, firman-Mu firman-Mu yang kekal untuk selamanya. Oh, 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 oh. come on. Oh, 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 oh. Angkat tangan kita yuk sama-sama. Oh, oh. Let's go. Come on church.
satukan suara kita. Kita tinggikan nama Yesus, amin. Kita berseru karena kita adalah umat yang dipilihnya. Haleluya. Kita dipilih, come on, dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama Yesus. Yesuslah Raja pemenang. Come on, come on. Untuk selamanya Dia berkuasa, diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai-samanya pengharapan bergelora dalam kita. Yang termulia namamu Yesus Tuhan. Thank you Jesus. Sama-sama, come on. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekaranglah saudara, sekarang saatnya. Mari kita bangkit nyatakan nama siapa? Yesuslah Raja pemenang. Let's go. Come on, come on. Untuk selamanya yang berkuasa diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Hai, hai. Sampai-selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Yang termulia namamu Yesus Tuhan. Let's go. Siapa yang pagi ini bersyukur kita adalah umat pilihan Tuhan? Come on, let's lift up our hand and clap, clap, clap. Hai, hai. Kami mengucap syukur Engkau mengasihi kami dan memanggil kami menjadi milik-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Sekarang saatnya, mari kita bangkit serukan. Bangkit nyatakan Hei, hei. Nama yang besar Yesus. Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya, mari kita bangkit menyatakan dengan satu suara. Yesuslah Raja pemenang. Hai, hai. Untuk selamanya Dia berkuasa dan diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai-selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Yang termulia namamu Yesus Tuhan. Yang termulia namamu Yesus Tuhan. Pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, param param. Hallelujah. Woo. Whoa. Who is on fire this morning? Can I see a hand? Can I see a hand? Wow. I'm really on fire. I'm really on fire. Saudara, pagi ini hati saya sangat bersuka cita. Mari kita berikan tepuk tangan buat tadi Yunita yang telah membawakan kita. When we say, hey, hey, hey. Wow. You know, itulah yang what I mean with alive, you know. Alive. Something yang hidup itu adalah something yang betul-betul kita menghidupi itu. Amin, saudara. Pada waktu saya merenungkan akan alive in calling.
Saya sungguh mengucap syukur bahwa setiap dari kita ini memiliki panggilan yang Tuhan telah taruh. Panggilan di mana kita harus mengabarkan kabar baik, di mana Tuhan telah menebus kita dengan darahnya yang mahal itu. Sehingga kita memiliki jaminan dalam kehidupan kita, bahwa bersama dengan Yesus, berjalan bersama dengan Yesus, kita punya harapan dan kita punya kemenangan demi kemenangan. Amin saudara. Dan pada waktu saya I-Care itu, saya itu merenung saudara, waktu dikatakan bahwa pada zaman dulu, pada waktu budak itu ditebus. Saya pernah mikir gitu, saya tanya, kalau budak minta izin pulang ketemu keluarga bagaimana gitu ya. Katanya, oh jangan main-main, itu bisa dirajam batu itu. Hukumannya adalah mati. Berarti Tuhan sangat tahu. At that moment waktu kita adalah budak dari iblis gitu. Tuhan tahu bahwa dia tidak mau setiap dari anak-anaknya mengalami itu. Makanya dia bayar kita dengan darah Kristus Yesus, darah yang murni, darah anak domba yang tidak bercacat celah. Sehingga kita memiliki jaminan dalam kehidupan kita. Amin. Apapun situasi saudara pada pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita terus berlari dan kita terus mengejar hadirat Tuhan. Amen. Engkau yang mendengar setiap doa kami Tuhan. Engkau yang ada dan Engkau yang mendengar. Engkau yang menguatkan Tuhan. Dan Engkau yang meneguhkan kehidupan kami. Thank you Jesus. Kaulah yang tahu setiap doaku. Kau ada, kau dengar, kau pegang janjimu selamanya. Kau teguhkanku dan kuatkanku. Ku yakin selalu kau pegang janjimu selamanya. Ku terus berlari, ku terus mengejar hadirmu. Itu rinduku melebihi hidup. Kau teguhkanku Dan kuatkanku. dan kuatkanku. Ku yakin selalu kau pegang janjimu selamanya. Ku terus berlari, Ku terus mengejar ku terus mengejar hadirmu. hadirmu. Itu rinduku melebihi hidup. Ku terus berlari. Terus berlari, ku terus berlari.
setiap pergumulan kami Tuhan. Dan kami ingin mengucap syukur dengan darah-Mu Kau jamin hidup kami Tuhan. Mengejar hadir-Mu, sungguh kami hanya ingin Engkau Yesus dalam kehidupan kami Tuhan. Mengejar hadir-Mu Yesus, sungguh ku ingin Kau Yesus. Mengejar hadir-Mu Yesus, sungguh ku ingin Kau Yesus. Mengejar hadir-Mu Yesus, sungguh ku ingin Kau Yesus. Kau memilihku untuk hidup dalam-Mu, berjalan dengan-Mu, Kau jamin hidupku selamanya. Berjalan dengan-Mu, Kau jamin hidupku selamanya. Terus bekerja, terus mengejar hadir-Mu itu rinduku, melebihi hidup. Terus berlari, terus mengejar hadir-Mu itu rinduku, melebihi hidup. Oh, kami kan berlari, terus berlari, terus mengejar hadir-Mu itu rinduku, melebihi hidup. Hadir-Mu itu rinduku, melebihi hidup. Hadirat-Mu, hadir-Mu itu rinduku, melebihi hidup. Hadirat-Mu Tuhan melebihi hidup. Oh Yesus, kami mengucap syukur dengan darah-Mu Kau tebus dosaku.
Kau jamin hidupku, Kau jamin hidupku. Tuhan tidak pernah menjanjikan langit yang biru, tapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai kita selamanya dalam kehidupan kita. Darahnya itu adalah bukti nyata. Amen. Karya salibnya itu adalah bukti nyata. Yes, Lord. Bersama dengan Tuhan, bersama dengan Dia, kita akan jalan hidup ini. Amin. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Bersamamu Tuhan, kami akan lewati semua. Mari naikkan doa-doa saudara. Naikkan doa-doa saudara kepada Tuhan. Bersamamu Tuhan, kami akan lewati. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatimu. Engkau yang bertindak, Engkau Yesus memberi pertolongan. Besar anugerah-Mu, besar melimpah bagiku. Come on church, bersamamu. bersamamu Bapa, ku lewati semua Perkenananmu, perkenananmu yang teguhkan hatimu. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa. Jemaat Tuhan, kita sama-sama nyanyikan yuk. Ku lewati semua Perkenanmu yang teguhkan hati. Angkat tangan Anda FCF Surabaya, katakan Engkau yang yang bertindak, yes, memberi memberi pertolongan. anugerah-Mu besar melimpah. Siapa yang setuju bahwa anugerah Tuhan besar, kasih sorak-sorak bagi Tuhan kita. Come on FCF Surabaya. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk damai sejahtera-Mu. Terima kasih untuk sukacita-Mu. Hari ini kami ada itu karena kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah setiap dari kami anak-anak-Mu, kami bisa mengerti. Seperti tadi saudara kami Singjen mengatakan bahwa anugerah atau janji terbesar bukanlah hidup kami nyaman langit biru.
Tapi janji terbesar bahwa Engkau senantiasa bersama dengan kami. Engkau Allah Immanuel, dan itu lebih dari cukup Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, mungkin kami masih mengalami banyak sekali permasalahan, beban berat, ketidakpastian. Tapi Tuhan, biarlah iman kami dikuatkan. Hamba-Mu berdoa pada siang hari ini, ada iman yang dibangkitkan, ada damai sejahtera yang baru, ada pengenalan yang lebih dalam dengan Engkau Tuhan Yesus. Karena hidup kami dari-Mu, oleh-Mu, dan untuk-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas, tapi kami percaya Roh Kudus, Engkau ada di sini. Bergeraklah secara bebas, tegur setiap kami, kuatkan setiap kami, jadikan kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa nama-Mu dipermuliakan di dalam nama Yesus. Semua percaya boleh katakan amin. FJM Surabaya, kita kasih apresiasi dulu buat para volunteers yang melayani. Thank you so much. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. It is so good to see you. Teman-teman semua, sebelum kita mulai ada satu pengumuman yang seru, yaitu besok AFJF Marketplace akan mengadakan seminar. Are you guys excited? Come on church. Di seminar ini kita akan diajarkan mengenai mengatur keuangan kita dengan benar dan takut akan Tuhan. Saya rasa ini waktu yang sangat tepat di awal tahun supaya kita dapat memulai tahun ini dengan benar. Pastikan Anda daftar ya, dan Anda diberkati melalui seminar Marketplace besok. Kita akan mulai perenungan firman Tuhan ya. Saya akan mulai dengan suatu cerita bahwa saya sungguh bersyukur bulan Januari ini saya boleh ngobrol dengan beberapa dari Anda mengenai tentang panggilan di dalam Tuhan, keluh kesah, sulitnya dan lain sebagainya. Dan saya simpulkan ada 4 respon umum dari teman-teman semua di sini. Yang pertama berkata bahwa, Pastor, selama bulan Januari I feel enlarged. Maksudnya apa? Ya, aku disadarkan bahwa hidupku bukan cuma melulu tentang aku, impianku. Tapi ada panggilan Tuhan yang jauh lebih besar daripada itu semua. Puji Tuhan tuh hal itu. Ada yang kedua mengatakan, Pastor, aku udah yakin mau melangkah. Puji Tuhan, bahkan beberapa dari Anda di awal bulan ini juga sudah berkomitmen membayar harganya, menjawab panggilan Tuhan menjadi pemimpin di rumah Tuhan waktu kita rayakan di Lead Forward. Puji Tuhan untuk semua itu. Tapi ada juga grup ketiga dan keempat yang mengatakan bahwa, kok aku masih ragu. Ragu kenapa? Kayaknya bukan aku deh, kayaknya aku mana bisa. Atau grup yang keempat, aku mau, tapi takut. Hah, takut apa? Takut gak bisa tuntas teman-teman. Tuntas gimana? Iya, aku mau melangkah. Tapi nanti takut musim kehidupan berubah. Aku gak bisa komit lagi on off. Aku kepinginnya kalau ikut tuh sampai tuntas. Teman-teman, semua 4 respon ini saya katakan respon yang lumrah. Katakan lumrah. Yang semangat dong, katakan lumrah. Lumrah, gak apa-apa, normal kok. Bahkan dengan yang respon keempat itu saya sungguh bersyukur. Hei brother, kamu mikir kamu kepingin sampai tuntas, artinya kamu benar-benar pakai hati loh. Itu luar biasa. Biar doa saya ketika waktunya tiba, kamu menjawab panggilan Tuhan, jawablah itu dan tuntaskan sampai akhir hidup kita. Setuju boleh katakan amin? Amin semua teman-teman ya. Dan selama bulan Januari kita sudah belajar banyak mengenai aspek-aspek dalam panggilan Tuhan. Di mana minggu pertama kita belajar tentang apa? Sifat panggilan Tuhan. Bahwa panggilan Tuhan tidak untuk ditunda dan panggilan Tuhan tidak bergantung pada kekuatan kita. Minggu kedua kita belajar mengenai harga dari panggilan Tuhan. Bahwa ada yang harus mati loh ketika kita ini menjawab panggilan Tuhan, egosentris kita dan lain sebagainya. Minggu lalu kita belajar mengenai gaya hidup orang yang terpanggil yang tentunya berbeda. Kita harus senantiasa fokus kepada Tuhan supaya kita dimampukan senantiasa. Tapi hari ini kita masuk minggu yang terakhir, kita akan membahas mengenai janji-janji yang Tuhan sediakan ketika kita melangkah di dalam panggilannya. Instruksinya jelas, yaitu adalah terimalah janji Tuhan. Doa saya melalui khotbah hari ini kita semua boleh menyadari sekali lagi bahwa iya ya, Tuhan kita adalah Bapa yang baik. Ia menyediakan segala yang kita perlukan sebelum kita melangkah bahkan. Itu kenapa Bapak Ibu sekalian, doa saya dari kesadaran ini kita semua akan kemudian berani untuk mengambil langkah. Itulah janji Tuhan. Tapi saya ngerti, bicara janji Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini kita harus akui bahwa janji nilainya sudah tidak sesakral dan tidak semengikat sebagaimana seharusnya, bukan? Hari-hari ini kita sudah terbiasa melihat orang yang ngingkarin janji. Bahkan bisa jadi itu diri kita sendiri. Kita terbiasa melihat orang yang ngumbar janji padahal tahu dari semula tidak akan mampu menepati janjinya. Benar gak teman-teman? Dan ini diperburuk dengan kita saat ini memasuki tahun apa?
tahun politik, tahun pemilu yang terkadang ya begitulah. Dan sedikit iklan berbicara mengenai pemilu teman-teman semua. Gereja Tuhan dua hal. Yang pertama, gereja Tuhan netral. Kita nggak akan mengharuskan Anda memilih paslon manapun, oke? Jadi itu hak Anda dan lakukan research masing-masing. Tapi yang kedua, gereja menghimbau setiap dari kita untuk tidak sampai golput. Jangan sampai golput teman-teman. Ingat 14 Februari itu selain hari Valentine, selain hari libur juga hari kita mencoblos ya. Jadi pastikan dua hal, datang ke TPS dan senantiasa doakan. Percayalah, setiap pemimpin yang nanti akan terpilih itu sudah ada dalam rancangan Tuhan dan tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Dan bicara mengenai janji Tuhan, sampai mana tadi? Oh ya, janji Tuhan seolah sudah terdegradasi. Janji pada umumnya seolah sudah terdegradasi. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya mau katakan bahwa next slide. Church, ingat baik-baik bahwa who made the promise is far more important than what is the promise. Amin. Siapa yang mengatakan janji itu jauh lebih penting dibanding apa isi janjinya. Janji yang sama diucapkan oleh dua orang berbeda akan memberikan dampak yang berbeda. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, yang akan kita renungkan, yang akan kita pelajari, yang akan kita terima adalah janji yang tidak lain tidak bukan berasal dari Tuhan Yesus sendiri Bapak Ibu sekalian. Itu kenapa? Kalau orang dunia di luar sana, cara beroperasinya adalah promise made, promise forgotten. Dibuat janji, tapi janji dilupakan. Tapi berbeda dengan Tuhan, hari ini judul khotbah kita yaitu adalah promise made and promise kept. Katakan promise made, promise kept. Janji dibuat dan janji digenapi. Amin Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan merenungkan ada 3 janji Tuhan yang ia berikan dalam kehidupan Yosua melalui Yosua 1. Kalau mencatat ya, ayat yang ketiga sampai kelima. Kita akan mengekstrak ada 3 janji Tuhan, 3P kalau nanti diringkas ya. Dan nanti kita akan melihat bagaimana Tuhan tidak hanya memberikan, tapi ia juga menepati setiap janjinya. Semua siap? Catatan siap? Kita akan mulai ya Bapak Ibu sekalian. Kita langsung mulai dengan janji yang pertama yaitu the promise of provision. Katakan provision. Provisi yang artinya apa? Janji bahwa Tuhan pasti menyediakan apa yang kita butuhkan untuk menuntaskan visi yang ia berikan. Terambil dari mana, Chef? Dari ayat 3 kita akan baca, saya akan bacakan. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepada kamu. Seperti yang telah ku janjikan kepada Musa. Semua tempat dijelaskan dan diakhiri dengan semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ayat yang luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Tapi saya kasih disclaimer terlebih dahulu. Supaya kita nggak ngawur menginterpretasikan ayat ini ya. Ayat ini nggak diinterpretasikan kita jadi ngawur Bapak Ibu sekalian. Kita pergi ke rumah teman kita, wih rumahnya kok bagus. Kemudian ngapain? Kita langsung menginjakkan kaki dan berkata, rumah ini akan menjadi provisi Tuhan bagi aku. Jangan teman-teman ya. Nanti dikira gini loh teman-teman. Dikira miring dikit dan diusir oleh teman kita, jadi jangan. Ayat ini nggak mengajarkan kita seperti itu. Tapi ayat ini kalau jeli, mengajarkan kita apa? Tentang pola kerja, cara Tuhan memberikan provisi dalam kehidupan kita. Pola kerjanya seperti apa kan kita bahas di sini. Yang kalau saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan Yosua, saya tanya ya, mana yang terjadi lebih dulu? Melangkah dalam visi atau melihat provisi? Yang mana teman-teman? Melangkah dalam visi, benar. Karena Yosua melangkah dan Tuhan berkata akan kuberikan. Yang jujur atau jujur Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini sukanya yang mana? Ayo, sukanya yang mana teman-teman? Melangkah dulu dalam visi atau melihat provisi dulu? Melihat provisi, puji Tuhan untuk kejujuran hari-hari begitu luar biasa dan mahal hari ini ya. Kita senang sekali melihat provisi Tuhan. Aku mau, tapi tolong kasih kejelasan dong, kasih ketenangan dong, keamanan dong, kemantapan dong, seperti itu loh Tuhan. Bangsa Israel mau nyebrang sungai, laut, tapi lautnya terbelah dulu, jadi mantep gitu loh waktu nyebrang. Benar gak teman-teman? Kita sering kali, semua senyum-senyum berarti sering kali ya kita seperti itu ya. Sering kali istilah kerennya apa? Kita tuh minta tanda sama Tuhan. Tuhan, aku mau berikan hidupku kepadamu. Tapi tolong berikan, lakukan, tunjukkan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. 10 syarat diberikan kepada Tuhan. Kalau engkau jawab secara kronologi baru aku mau. Ya jangan teman-teman ya. Tapi sekarang kita akan lihat. Karena semua pada senyum-senyum. Kita akan bahas sedikit kebenaran tentang apa sih, seperti apa sih minta tanda kepada Tuhan. Pertanyaan saya, teman-teman, salah gak sih kita minta tanda kepada Tuhan? Yang bilang gak salah geleng-geleng, yang bilang salah angguk-angguk.
benar. Gak salah teman-teman. Kenapa? Karena ia adalah Bapa yang baik. Dan yang kedua, Tuhan juga beroperasi dengan cara demikian. Kalau kita lihat kehidupan Gideon, minta tanda, dikasih semua tanda. Kita lihat bangsa Israel, dikasih tanda. Ia adalah Bapa yang baik. Tapi saya cuma mau tanya kepada kita semua, apa motivasi kita ketika kita minta tanda? Kita mau taat atau mau tahu? Beda loh teman-teman. Mau taat melangkah, Tuhan aku takut, minta tanda supaya aku mau taat melangkah. Atau kita ini cuma mau tahu aja. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan, next slide. Meminta tanda dari Tuhan haruslah menjadi wujud kerinduan kita untuk memahami dan melakukan kehendak Tuhan. Minta tanda tidak pernah ditujukan karena kita ini iseng. Apalagi kita ini mau mencobai Tuhan. Enggak. Kalau kita ini mau melangkah minta tanda, it's okay. Go ahead, karena saya percaya Tuhanku dan Tuhanmu akan mampu memberikan tanda itu secara jelas. Baik dalam khotbah, dalam keseharian Anda, melalui pasangan Anda, orang terdekat Anda akan dikasih tanda. Jangan takut, Tuhan pasti kasih. Tapi kalau Anda tanya saya pribadi, sekali lagi ini pribadi ya, gak mewakili pengajaran. Kalau saya kok ya saya sungkan ya sama Tuhan ya. Apalagi kita, Tuhan minta tanda A, B, C, D, E, 10 tanda. Janganlah teman-teman, karena hidup kita ini loh, itu sudah dari, oleh dan untuk Tuhan. Sudah sewajarnya kita ini memberikan hidup kita bagi Tuhan. Tapi sekali lagi itu saya pribadi. Tapi kalau Anda minta tanda silakan. Tapi aplikasinya apa jelas. Kalau tanda diberi di depan, puji Tuhan itu semua itu. Jangan kau ragu, jangan kau cobai Tuhan, melangkahlah. Tapi kalau tanda gak dikasih di depan, it's okay. Teruslah melangkah. Karena kalau kita lihat dari ayat 3 tadi semakin jelas Bapak Ibu sekalian. Saya mau katakan seperti ini. Melangkah dalam panggilan Tuhan ada dua hal. Hal natural dan hal supernatural. Hal natural bicara apa? Kita mengambil bagian kita. Tanggung jawab kita. Mengambil komitmen, mengambil bagian, melayani dan lain sebagainya. Itu bagian kita, natural. Tapi ketika kita melangkah, Tuhan berikan itu bicara hal yang supernatural. Di mana Tuhan sudah menyediakan apa yang kita butuhkan untuk menuntaskan visinya Bapak Ibu sekalian. Dan Anda gak salah dengar. Saya gak bilang dan ketika kita melangkah Tuhan akan menyediakan. Enggak. Tuhan sudah. Dasarnya apa Chef Bapak Ibu sekalian? Kita lihat dari ayat 3. Tapi versi terjemahan bahasa Inggris lebih tepat. Dikatakan ketika kita akan menginjakkan kaki kita di sana dikatakan apa Bapak Ibu sekalian? I have given. I have given sudah atau belum? Sudah Bapak Ibu sekalian. Itu kenapa janganlah kita ragu. Hanya karena kita tidak bisa melihat provisi dari Tuhan, bukan berarti itu tidak ada. Belum melihat bukan berarti belum ada. Tapi teruslah melangkah sehingga kita dapat melihat. Itu kenapa Bapak Ibu sekalian. Dengan rendah hati FJF Surabaya, izinkan saya pada pagi hari ini untuk bernubuat, untuk prophesy over you. FJF Surabaya, setiap dari Anda jangan ada yang ragukan dalam hatimu bahwa setiap dari Anda dipakai, dipersiapkan Tuhan untuk rancangannya yang dahsyat. Dan jangan takut, bahkan Tuhan sudah menyediakan apa yang kau butuhkan Bapak Ibu sekalian. Percaya, you have what it takes. Jangan merasa kecil. Anda dipanggil untuk menjadi pemenang jiwa. Anda dipanggil untuk menjadi pemenang generasi. Anda dipanggil untuk menjadi pemimpin dalam perusahaan. Anda dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan sekalipun. Percayalah, Tuhan sudah memberikan talenta memimpin, talenta untuk berkomunikasi, talenta untuk mengampuni, kebesaran hati dan lain sebagainya. Janganlah kau ragu akan hal itu. Amin FJF Surabaya. Jangan merasa kecil, kasih sorak-sorak bagi Tuhan kita. Amin. Percaya, Tuhan sudah berikan. Jangan kita ragu akan hal itu Bapak Ibu sekalian. Dan dalam kesempatan ini izinkan saya bersaksi akan keputusan besar yang baru-baru ini saya ambil Bapak Ibu sekalian. Jadi ceritanya, akhir tahun lalu, our senior pastor, Pastor Bobby, telepon saya. Wah ini saya tahu, kayaknya ini bakal something, beneran ternyata. Chef, Pastor Bobby, if you're watching this, I love you ya. Chef, mau gak kamu bantu sebagai iCare Pastor, whatever, iCare Coordinator, iCare HOD lah membantu Pastor Lina. Dan dengan semangatnya saya pasti menjawab Bapak Ibu sekalian, oke Pastor saya saya tidak mau Bapak Ibu sekalian. Langsung semua menghakimi, enggak apa-apa, manusia. Saya bilang enggak mau Pastor. Dan saya berikan 1000 macam alasan. Enggak lah, enggak 1000 lebay. 7. Karena 7 angka yang sempurna. Doa harapan saya supaya Pastor Bob enggak telepon saya lagi Bapak Ibu sekalian ya. Saya katakan bagi waktunya enggak bisa. Ada jadwal ini, jadwal pekerjaan, travel dan lain sebagainya. Belum lagi kita tesis dan lain sebagainya. Enggak mampu Pastor Bob. Puji Tuhan untuk Pastor Bob. Bahwa beliau tidak memaksa. Enggak bisa gitu loh Chef. Enggak. Beliau main cantik Bapak Ibu sekalian. Oh gitu ya, ya udah keep praying about it ya, doakan terus ya. Oke, puji Tuhan liburan saya akhir tahun gitu kan.
Dan Pastor Bob mencari waktu yang sangat tepat. Awal bulan ketika saya berkhotbah bahwa panggilan Tuhan apa teman-teman? Tidak untuk ditunda. Dan tidak bergantung kepada kekuatan kita. Siangnya perfect timing. Pastor Bob telepon, Chef, puji Tuhan khotbahnya luar biasa. Puji Tuhan Pastor. Chef, iya ya panggilan Tuhan itu memang gak untuk ditunda. Iya Pastor. Dan panggilan Tuhan tidak bergantung loh Chef. Kayaknya kalau kamu takut bagi waktu, itu bukan kekuatan kita tapi kekuatan Tuhan. Iya, arahnya kemana Pastor Bob? Chef, mau ya bantuin ya. Akhirnya setelah doa, konsultasi dengan istri. Konsultasi itu kon sing ngusul, aku sing ngatasi gitu ya Bapak Ibu sekalian. Akhirnya setelah itu semua akhirnya kita say yes walaupun saya nego. Oke Pastor, tapi sudah ada janji, jadwal dan lain sebagainya. Kita mulai April ya, it's okay. Setelah saya putuskan, aftershock-nya baru muncul teman-teman. Mateng. Apa yang baru aku putuskan ini deg-degan gak karu-karuan gitu kan. Kalau Anda tanya apakah kemudian langsung mantap pengurapan Tuhan muncul? Ya enggak teman-teman. Tetap takut. Saya takutnya apa? Takut bagi waktu gak cukup untuk keluarga. Dan yang kedua saya takut apa? Jujur ya. Bicara sama teman-teman senior. Kakak-kakak, om, tante, opa, oma. Saya takut. Nanti gak dianggap gitu ya. Tapi ketika saya menyiapkan khotbah ini Bapak Ibu sekalian. Tuhan tuh bicara kepada saya. God's vision. My provision kata Tuhan. Kamu gak usah takut. Semua pekerjaanmu aku akan efektifkan. Aku akan efisienkan kamu. Dan gak usah takut kamu bicara kepada teman-teman yang lebih senior. Aku yang mengurapi engkau. Aku yang memampukan kamu untuk bicara kepada mereka. Amin Bapak Ibu sekalian. Oke Tuhan berangkat. Dan puji Tuhan ketika saya berangkat. Oke mau. Tuhan menyediakan provisinya teman-teman. Saya gak pernah lupa suatu Sabtu pagi. Saya dengan ketakutan saya ngobrol dengan a dear friend of mine. Dan kita waktu itu ngopi, gimana ya kok mateng ini bagi waktunya gimana. Terus penting dari teman saya mengatakan seperti itulah Chef. Pentingnya kamu semakin bersandar kepada Tuhan dan Pastor Dina supaya dibantu. Enggak lah bercanda. Bersandar kepada Tuhan dan juga make sure kamu selalu kembali ke benteng pertahanan. Hah? Benteng pertahanan maksudnya apa kok? Yaitu tempat di mana kamu bisa be yourself. Kamu bisa recharge, kamu bisa buang sampah. And Chef, bicara tentang benteng pertahanan, aku pastikan, aku pasti ada di sana. Oh. Mungkin itu sweet, mungkin itu cheesy teman-teman. Tapi buat saya itu bentuk provisi dari Tuhan. Suatu penguatan dalam hidupku, bahwa aku punya teman yang genuine Bapak Ibu sekalian. And tahu nggak, who's my dear friend? Kira-kira siapa? That friend is Pastor Alan. Kasih apresiasi buat Pastor Alan ya teman-teman. Dan baru ulang tahun juga, katakan happy birthday Pastor Alan. Beliau lagi di bawah, lagi melayani di FGF Youth. Itulah bentuk provisi dari Tuhan Bapak Ibu sekalian. Jadi pakai apa yang ada di tangan kita. Jangan kita nih cari sibuk di luar sana. Musa dengan segala kegagapannya dipakai oleh Tuhan. Yosua dengan segala kebimbangannya, ya itu yang dipakai Tuhan. 5 roti 2 ikan, ya itu yang dipakai Tuhan. Kita dengan keterbatasan kita, ya itu yang dipakai Tuhan. Amin, FGF Surabaya. Gak mudah, tahu. Itu kenapa? Tuhan memberikan kita janjinya yang kedua. Apa itu janjinya? Saya gak akan menjelaskan. Tapi kesaksian dan pengajaran akan hal ini akan dibawakan oleh teman saya. Let's welcome bersama-sama teman-teman. Farah, come on Far. Oke, terima kasih Pastor Seva. Saya ingin perkenalkan nama saya Farah. Dan saya ingin melanjutkan pada janji yang kedua. Bahwa Tuhan itu gak cuman memberikan kita the promise of provision. Tapi Tuhan juga berikan kepada kita yang namanya the promise of power. Dan jujur seringkali ini yang menjadi missing gap gitu ya buat orang percaya untuk menjalani panggilan Tuhan. Karena kita bergumul, kita tahu Tuhan itu maha kuasa. Tapi saya kan cuman manusia biasa. Tuhan memang yang memberi janji, tapi kan saya yang harus menjalani. Tapi hari ini yuk mari kita sama-sama belajar dari Yosua 1 ayat 5a. Ketika Tuhan menguatkan Yosua, firman Tuhan kepada Yosua, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Ini janji yang wow banget gitu ya. Tapi apa sih maksud Tuhan ketika Tuhan bilang ini? Apakah artinya Yosua akan selalu menang? Apakah dia akan punya kehidupan yang gampang, smooth gitu? Enggak. Kalau kita baca dari Yosua 1 sampai 24, kita lihat Yosua harus melewati lebih daripada 30 kali pertempuran. Dan itu adalah pertempuran yang sengit gitu. Pertempuran yang gak enak banget. Bahkan di antaranya dia mengalami yang namanya kekalahan. Bahkan dia sempat ditipu oleh orang Gibeon. Tapi ketika Tuhan berikan janji ini kepada Yosua, Tuhan tuh bilang gini, hey Yosua, mungkin dalam perjalananmu kamu akan menang. Tapi terkadang kamu akan mengalami yang namanya kegagalan.
Karena kamu perlu belajar. Tapi satu hal yang pasti, bahwa kalau engkau berjalan sama aku sampai pada akhirnya engkau akan melihat yang namanya kekuatan, kemenangan, dan keberhasilan. Tapi gimana sih sikap atau postur orang percaya supaya kita bisa menikmati yang namanya the promise of power? Kalau kita baca di ayat lanjutannya, di ayat ke-6, 7, dan 9, ini ada dua hal yang Tuhan ingatkan Yosua berkali-kali. Di sini Tuhan bilang, Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan saya suka gitu, di ayat ke-9 Tuhan tuh gak cuma ngomong gini aja, kuat toh Yosua, kuat bisa kok, enggak. Tapi Tuhan bilang, hei Yosua, bukankah telah kuperintahkan kepadamu untuk kuat dan teguhkanlah hatimu. Dan bahasa Inggrisnya be strong and courageous. Tapi apa sih maksud Tuhan ketika dibilang be strong? Apakah artinya tiba-tiba Yosua mendapat kekuatan gitu? Wah, berubah jadi superpower, superhero gitu? Enggak. Kenapa? Karena kekuatan orang percaya tidak diletakkan dalam dirinya sendiri. Tapi kekuatan orang percaya diletakkan pada Tuhan. Kalau kita mencoba kuat dengan diri kita sendiri, percayalah self-center power, kamu pasti gagal. Dan saya juga pasti gagal. Karena terkadang saya merasa kuat, kadang saya merasa lemah. Kadang saya on the mood, sometimes I'm not on the mood. Tapi di sini Tuhan bilang sama Yosua, hey Yosua, be strong. Artinya apa? Yosua ingat, fokus. Kekuatanmu itu sumbernya dari aku. Kamu kuat karena aku kuat. So cari aku, diam tenang dalam hadiratku. Maka kamu pasti akan menemukan yang namanya kekuatan. Dan terkadang gitu kita merasa bahwa hambatan kita untuk menjadi kuat adalah kelemahan kita. Ketidakmampuan kita, masalah kita. Tapi di Korintus Paulus sendiri bilang, justru di dalam kelemahan kuasa Tuhan itu sempurna. Church, sometimes God does not seem to respond to our weakness. Not because He doesn't care about our weakness, bukan karena Dia gak peduli. But because He is sovereign over our weakness. Tuhan itu berdaulat bahkan di dalam kelemahan kita, bahkan di dalam ketidakmampuan kita. So church, kelemahan kita bukanlah halangan kita untuk menjadi kuat. Karena kita gak bergantung dengan kekuatan kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri, self-sufficiency. Tapi kita bergantung penuh sama Tuhan yang besar, God dependency. Kita gak halu kok. Kita gak mencoba positif dalam setiap masalah. Udahlah gak usah dipikirin, positif aja. Kamu harus ngapain? Enggak, positif aja. Enggak. Masalahnya masalah. Perlu dipikirkan, perlu diselesaikan. Tapi satu hal yang kita tahu, mau masalahnya besar, mau masalahnya kecil, Tuhan itu berdaulat. Dia berdiri lebih tinggi daripada apapun masalah yang kita alami. Kemudian hal berikutnya yang Tuhan ingetin Yosua. Yosua, be courageous. Maksudnya apa sih be courageous? Apakah Yosua harus merasa berani dulu? Wah, nyalinya nih orang besar nih. Saya rasa enggak. Kalau kita lihat tarik gitu ya perjalanan Yosua, dia udah lihat kurang lebih 1,2 juta orang Israel tuh mati. Musa, seorang yang dihormati, seorang yang begitu hebat, ketemu Tuhan face to face, udah meninggal. Di depan masih gak pasti ada raksasa. Kira-kira apa yang Yosua rasakan? For me I think it's 50-50. Aduh bisa gak ya? Bisa lah ya, tapi aduh gimana ya? Dan seringkali kita pikir ketika untuk menjawab panggilan Tuhan, itu butuh keberanian yang natural. Saya gak bisa, iman saya gak kayak dia, saya gak punya keberaniannya. Well church, courage, it's not a feeling, but it is a decision to keep showing up. Kalau Yosua tunggu feeling, baru jalan, gak ada yang namanya kitab Yosua 24. Dan terkadang kita suka buat alasan gitu, kita merasa kayak aduh baru mau jalan kalau kita udah siap. Seakan-akan kita tuh nunggu Tuhan untuk bikin kita siap. Tapi pertanyaannya sebenarnya, are you really waiting on God or God is actually waiting on you? Kita lagi nungguin Tuhan atau Tuhan lagi nungguin kita? Kadang kita nunggu hal-hal yang wah mistis, bombastis. Padahal sebenarnya mujizat dan kemenangan terjadi if you just show up first. Dan ketika kita memilih untuk show up, oke, satu langkah sama Tuhan. Tapi berat Tuhan, masalahnya banyak. Tuhan ini gimana Tuhan? Just keep showing up. Satu langkah lagi sama Tuhan. And one day di akhir kehidupan kita akan lihat ke belakang and we will see, wow, it must be God. Itu pasti Tuhan, gak mungkin kalau bukan karena Tuhan saya bisa melewati semuanya. Karena saya percaya apa yang Tuhan rencanakan
buat kehidupan kita itu jauh melampaui pikiran kita. Gak peduli seberapa pintar kita. Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Kalau kita pengen nikmati di minggu pertama, Pastor Seva bilang the full version of God's calling. Be courageous and keep showing up. Karena lebih daripada apa yang dapat kita pikirkan, Tuhan itu sudah sediakan yang terbaik. Dan saya pengen sharing gitu ya, cerita saya ketika mempersiapkan khotbah ini. Jadi di awal bulan Januari setelah Sunday Service, Pastor Seva ngomong, Far, tandem yuk minggu keempat. Dan jujur, saya sedang tidak dalam mode di mana saya pengen berkhotbah. Dan karena yang nanya pastor, jawabannya harus rohani ya, bungkusannya rohani gitu. Aduh enggak lah pastor, yang lain aja gitu. Itu bola masih banyak sih pastor 100 New Leaders, kasih yang lain aja gitu. Nanti saya bantu yang lain aja gitu, I will support gitu. Sambil senyum-senyum pengen kabur. Dan Pastor Seva gitu dalam kepekaannya gitu, peka banget nih. Loh Far, serius ini ngajakin ya? Loh tadi nolakinnya juga serius sih. Serius tadi nolakinnya. Tapi kemudian semakin lama, semakin dipikir semakin galau. Karena terkadang kita tahu tapi kita gak mau. Saya tahu di Insight Tuhan kasih saya hati untuk empower orang lewat perkataan. Tapi saya gak suka khotbah karena khotbah itu susah. Untuk perempuan berdiri di sini pressure-nya besar. Cowok juga ya, oke. But in my opinion, you can run a while from your calling but it's not forever. Lebih mudah taat daripada gak taat. Semakin ditolak, semakin galau. Aduh ini gimana nih, maju mundur. Dan tengah kebisingan pikiran saya, Tuhan ingetin satu hal. Far, where do you look at is where you are going to be. Kamu gak bisa maju, kamu gak bisa menang kalau kamu fokus aja bermain-main dengan pikiranmu. Stop entertaining your feeling. And here's the thing, waktu saya bilang oke Tuhan, oke, aku mau taat Tuhan, oke gitu. Tapi kasih tanda. At least if I don't see, kerasa dikit lah Tuhan. Mulai doa gitu, aduh Tuhan, yes or no, tapi nanti ngomong apa Tuhan, I'm not in the mood untuk khotbah Tuhan. Tapi waktunya makin dekat gitu ya, nervousnya udah nervous tapi gak ada jawaban. Apa salah server gitu, doanya gimana ini gitu. Rasanya lebih mudah gitu untuk melakukan, kalau saya dengar suara dari surga Tuhan ngomong, Farah, tak jadwal di minggu keempat gitu, khotbah gitu, lebih mudah untuk taat. Ya udah denger lah ya, mau gimana lagi. Dan saya bergumul sama Tuhan, Tuhan gimana? Dan jawabannya, Far, you need to choose God's calling. Kamu perlu memilih, kamu perlu say yes untuk memenuhi panggilan Tuhan. Meskipun kamu merasa gak mampu, meskipun rasanya susah dan gak mungkin. So church, promise made, promise kept, be strong. Tempatkan titik kekuatan kita pada Tuhan. Fokus. Diam dalam hadiratnya, maka kita pasti menemukan yang namanya kekuatan. Dan yang kedua adalah be courageous, keep showing up. Whether you see or you don't see. Whether you feel or you don't feel, karena Tuhan itu gak pernah berhenti bekerja. Sampai pada akhirnya janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita, bahwa tidak ada seorang pun yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Karena aku Tuhan yang memegang seluruh kehidupanmu. God bless you church, saya kembalikan ke Pastor Seva. Kasih apresiasi buat Farah teman-teman, thank you so much Far. Thank you so much ya Far ya, for a great reminder. Teman-teman, hari kita diingatkan tadi ya, bahwa power atau kekuatan yang Tuhan janjikan itu bukan kita jadi super, atau kita gak pernah lelah, gak pernah lemah. Enggak, kita masih akan lemah. Tapi power yang Tuhan berikan adalah Ia akan selalu menopang untuk kita supaya dapat selalu showing up, terus melangkah dalam panggilannya, amin. Dan by the way tadi juga saya cuma mau koreksi sedikit, saya nggak over dramatik. Itu maksud saya over dramatik ya. Saya Pastor Bob nggak segitunya, kita telepon, ya Chef, oke, gitu aja kok teman-teman ya. Dan yang kedua, jangan dipikir ada pola penggojlokan ya. Pastor Bob suruh saya suruh Farah, nggak seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Jangan salah tangkap semuanya. Oke teman-teman, hari ini kita sudah belajar dua promises of God, yaitu promise of provision dan promise of power. Kita akan masuk yang terakhir ya, yaitu the promise of presence. Yaitu janji bahwa Ia akan selalu ada bersama dengan kita. Hadiratnya akan selalu melingkupi kita. Diambil dari mana? Ayat 5b dikatakan, aku tidak akan membiarkan engkau Yos, dan aku tidak akan meninggalkan engkau Yosua. Teman-teman,
Ini ayat mungkin sweet ya, aku gak akan meninggalkan, aku gak akan membiarkan. Tapi itu cuma flat kelihatannya karena kita lihat dari bahasa Indonesia. Tapi apakah Anda tahu kalau kita lihat dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani, ini beneran maknanya dalam Bapak Ibu sekalian. Singkat ceritanya yang dikatakan Tuhan itu bukan aku tidak akan meninggalkan atau membiarkan engkau. Tapi lebih dari itu, Tuhan berkata aku tidak mau kehilangan kamu. Anda paham berapa bedanya? Aku cuma sekedar gak mau membiarkan kamu, sama aku justru gak mau kehilangan kamu. Dan ayat ini pun kalau kita jeli juga menjelaskan alasan dan tujuannya kenapa Tuhan tidak mau kehilangan kita. Dan itu bukan karena Tuhan posesif, aku gak mau ini mainanku, ini ciptaanku. Enggak. Karena apa teman-teman? Di ayat itu juga dikatakan di bahasa aslinya. Karena Tuhan tahu, terlepas dari dirinya, kita sebagai manusia tidak akan dapat mendapatkan istirahat yang sejati dan yang sempurna. Itu kenapa Tuhan tidak mau kehilangan kita, supaya kita dapat menemukan istirahat kita yang sempurna senantiasa di dalam Dia. Dan itulah Grace Love FGF Surabaya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita dong. Come on FGF Surabaya. Itulah besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Intensitasnya begitu dalam. Itu kenapa saya mau katakan next slide church. God's presence is not passive, tetapi it is an active force. Dan bahkan kalau saya boleh jujur, aktif itu merupakan masih sebuah understatement. Atau masih enggak sesuai dengan takaran Yesus mengasihi kita. Karena kalau saya boleh lebih tepat lagi, bukan aktif. Kasih Yesus, hadiratnya tidak hanya pasif, tidak hanya aktif, tetapi agresif Bapak Ibu sekalian. Maksudnya gimana? Akan hal ini saya jadi teringat dari Mazmur 236. Ayat yang sangat terkenal dikatakan apa? Certainly goodness and mercy atau and faithfulness will follow me. Kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti aku. Benar gak teman-teman? Apakah Anda tahu? Kata follow, kata mengikuti, itu yang dipakai oleh Daud. Bukan seperti menggambarkan anak anjing, anak kucing ngikutin kita follow. Enggak. Tahu gak kata yang dipakai apa? Next slide. Radaf Bapak Ibu sekalian. Tahu kata radaf itu apa? Lebih tepatnya to pursue, to chase. Sehingga kalau ini kata dipakai kapan? Dipakai ketika Raja Firaun radaf bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Artinya apa? Raja Firaun begitu mengejar Israel supaya ditangkap kembali. Sebegitu eager. Ini dipakai apa? Ketika Saul radaf Daud. Ketika Saul mengejar Daud supaya menangkap dan membunuhnya. Ini dipakai menunjukkan tuh intensitas yang begitu besar. Dan itulah yang sama FGF Surabaya. Bahwa kasih Tuhan yang ingin melingkupi kita dalam perjalanan kita. Ia tahu kita lemah. Itu kenapa ia radaf. Ia mengejar kita sampai kemanapun kita pergi. Itu kenapa FGF Surabaya. Bicara mengenai kasih atau cintanya Tuhan. Kasih Tuhan itu tidak untuk diadu. Amin Bapak Ibu sekalian. Itu kenapa ini semakin jelas. Jangan sampai kita ragu ayat 9 tadi. By the way tadi salah ya. Harusnya punchline-nya tuh jangan kau ragu, cinta Tuhan itu tidak untuk diadu. Tapi gak masuk. Oke, janganlah. Oke, kita masuk lagi ya. Family lah ya. Oke, kita masuk. Bukankah ini jelas Bapak Ibu sekalian kalau kita di ayat 9 dikatakan Pastor Raymond. Bukankah telah kuperintahkan dan di akhirnya jelas dikatakan aku akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Artinya apa? Seberapa kita mau menjauh daripada Tuhan, seberapa kita ngaco, seberapa kita tidak setia, tapi Tuhanlah yang justru mengejar kita. Sehingga aplikasinya apa? Jelas Bapak Ibu sekalian. Saya ingin bicara kepada Anda, terutama Anda yang merasa aku ini sudah meninggalkan Tuhan, aku ini sudah berdosa, aku tidak layak. Jangan kau jauhi Tuhan. Karena Tuhan justru saat ini sedang menanti setiap dari Anda. Jangan kau kabur dari Tuhan. Tapi justru larilah ke dalam Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kesetiaan Tuhan. Kepastian akan janji Tuhan saya gambarkan dengan gambar berikut ini. Boleh ditampilkan multimedia. Ada dua gambar. Ini gambarnya sama menggambarkan Yesus memegang Petrus ketika ia jatuh ke dalam air setelah berjalan di atas air. Tapi pertanyaan saya Bapak Ibu sekalian. Gambar mana yang lebih tepat? Gambar yang di sebelah kanan saya atau gambar yang di sebelah kiri saya? Yang mana Bapak Ibu sekalian? Yang bilang yang kanan saya angkat tangan. Yang mana yang lebih tepat? Oke, yang kiri angkat tangan. Benar. Yang kiri Bapak Ibu. Kanan terkesan apa? Janji Tuhan. Itu terkesan two ways atau tergantung pada kekuatan kita. Kalau kita nggak mampu lagi, kita melepaskan, kita menjauh seolah Tuhan tidak mampu dan kita lepas. Enggak.
Janji Tuhan lebih tepat seperti gambar yang kedua. Di mana meskipun kita teriak, Tuhan gak mampu lagi, aku give up, aku menyerah, aku mau menjauh, aku mau melepaskan Engkau. Tetapi janji Tuhan begitu pasti, di mana Ia tidak tergantung akan kekuatan kita. Tapi janji yang tergantung akan kekuatannya yang senantiasa menggenggam kita, yang senantiasa menggendong kita, yang senantiasa menggenapi setiap janjinya. Aren't you grateful, FJF Surabaya? Itu kenapa kalau kita lihat di kehidupan Yosua juga sama. 3 janji, promise of provision, power and presence. Apakah semua digenapi? Kita lihat ya. Promise of provision, bahwa semua akan menjadi milikmu, jelas digenapi. Dalam era Yosua, bangsa Israel diberikan seluruh tanah pusaka. Bicara promise of power, jelas. Sampai akhir hidupnya, sampai Yosua meninggal umur 110 tahun. Hidupnya ditopang senantiasa. Bahkan Tuhan pakai hidupnya Yosua untuk dapat menguatkan generasi berikutnya dari bangsa Israel. Bicara mengenai promise of presence, jelas. Dalam hidupnya Yosua juga membuat berbagai kesalahan. Ia ceroboh, tidak tanya Tuhan. Tetapi tidak sekalipun Tuhan meninggalkan Yosua, FJF Surabaya. Itu kenapa janji yang sama kepada Yosua juga diberikan kepada setiap dari Anda. Kita dapat melihat promise made and promise kept until the end. Itu kenapa FJF Surabaya saya akan tutup dengan statement saya yang terakhir. Church, in the realm of God's calling, di dalam dimensi panggilan Tuhan, every need is an opportunity for His provision to shine. Every challenge is a canvas for His power to be demonstrated. And every moment is an invitation for His presence to renew us. Saya akan terjemahkan, setiap kebutuhan kita adalah kesempatan di mana Tuhan menunjukkan provisinya. Setiap tantangan dalam kehidupan kita itu seperti kanvas di mana Tuhan dapat melukiskan, menunjukkan kuat kuasanya dalam kehidupan kita. Dan setiap saat Bapak Ibu sekalian merupakan sebuah undangan supaya kita dapat merasakan hadiratnya yang memperbaharui kita senantiasa. Sehingga janganlah takut untuk melangkah sama seperti Yosua, karena Ia yang berjanji adalah setia. Saya boleh invite present worship team bergabung dengan saya. FJF Surabaya, mari kita baik berdiri. Church, hari ini kita diingatkan ada 3 janji yang Tuhan berikan. Yaitu the promise of provision, di mana Tuhan bukan akan menyediakan, tetapi Tuhan sudah menyediakan. Jangan kau ragu. Yang kedua, the promise of power, di mana Ia senantiasa menopang kehidupan kita, memampukan kita senantiasa. Dan juga yang terakhir, the promise of presence, di mana Ia berjanji Ia tidak akan meninggalkan kita, mau seberapa ngaconya kita. Jangan lari, tapi justru datanglah, larilah lebih keras kepada hadirat Tuhan. Itu kenapa FJF Surabaya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kita melewati bulan Januari ini gak cuma lewat gitu aja. Tapi doa saya akan ada buah sulung di mana beberapa dari Anda seperti di ibadah pertama akan mengambil keputusan untuk secara spesifik mau menjawab panggilan Tuhan di rumah Tuhan. Nanti kita akan berdoa untuk hal itu. Namun sekarang kita akan deklarasikan, kita akan pujikan lagu ini bersama. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Deklarasikan, jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepada. Katakan, Tuhan, ini kerinduanku Tuhan. Ayo FJF Surabaya deklarasikan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan, bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh
Pejamkan mata Anda. Hari ini panggilannya singkat, padat, jelas, dan gak bertele-tele. Hari ini pejamkan mata Anda, saya ingin berdoa spesifik. Kalau kita buat janji kepada Tuhan, komitmen harus spesifik kepada Tuhan. Saya berdoa bagi Anda yang hari ini mengatakan, Tuhan, melewati bulan Januari ini, aku mau menjadi bagian dari first wave, gelombang pertama yang mau memberikan hidupku. Dan hari ini spesifik saya berdoa bagi Anda yang ingin memberikan hidupmu untuk menjadi pemimpin di rumah Tuhan. Entah itu menjadi core team, entah itu menjadi iCare leader, menjadi HOD, menjadi core team department, bahkan menjadi hamba Tuhan sekalipun. Kalau ada dari Anda dengan rendah hati dalam hitungan ketiga, angkat tangan Anda. Saya ingin berdoa bagi Anda biar ini menjadi komitmen, dan ini spesifik ya. Tidak hanya aku cuma mau, enggak. Tapi Anda akan menjawabnya. Anda akan mulai melangkah dalam visi maksimal bulan Juni tahun 2024. Juni tahun ini Anda mulai melangkah. Dan apabila itu Anda, saya undang untuk angkat tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Angkat tangan Anda FCF Surabaya. Puji Tuhan, boleh dibantu para hamba Tuhan. Saya lihat di kanan ada 1, di kiri ada 1, di tengah belakang ada 1, di atas baju merah ada 1, ada yang baju jeans. Oh, mungkin para iCare leader boleh bantu dong. Kita doakan bersama-sama. Ini komitmen yang kita ambil, di mana kita mau melangkah maksimal. Juni 2024 kita akan mengisi bola itu di dalam gereja ini. Aku mau berkomitmen untuk dipakai. Tolong dibantu para hamba Tuhan tempat ini. Berdoa, text time aja yuk. Sambil pujikan bersama-sama yuk. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mengambil komitmen. Thank you Tuhan. Mereka akan dipakai lebih dan lebih lagi Tuhan. Mereka akan menjadi hamba Tuhan. Mereka akan menjadi pemimpin. Mereka akan memberi dampak. Mereka akan menyebarkan api itu kemanapun mereka pergi. Yang belum didoakan terus angkat tangan Anda. Asyir tolong bantu foto ya supaya kita bisa tahu. Angkat tangan Anda. Puji Tuhan, ada satu lagi yang baru. Come on church. Come on church. Take time, take time, take time. Pray. Yang di atas boleh satu bantu ya. Satu. Baju merah. Thank you Lord. Bless them Lord Jesus. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Sudah selesai, oke. Kita deklarasikan sekali lagi ya. Rencana-Mu. Come on, FCF Surabaya. Deklarasikan. Ada kemenangan terjadi tempat ini. Kasih sama-sama bagi Tuhan kita. Come on. Bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Untuk-Mu. Bagi-Mu. Pakailah Puji Tuhan bagi Tuhan. kemuliaan. Thank you Lord Jesus. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Segala kemuliaan, segala hormat kami berikan hanya bagi satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. In Jesus name. Amen. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, boleh dipersilakan duduk. Kita akan saksikan Seed News. Snack. Ini Cia, 25 tahun, seorang pegawai kantoran, belum menikah dan masih menikmati kesendirian. Oh, ya ampun udah banyak snack loh. Promo tadi, diskon banyak. Gatel hamba promo ya. Cia, makanan. Thank you. Lah, udah makan siang. Promo. Bilang-bilang dong, kasih tahu. Ntar aku share link. Bu, ada kiriman dari toko hijau. Oh iya.
Makasih, Pak. Bu, ada COD? Oh iya, 300.000 ya? Maaf Bu, belum termasuk parkirnya. Pinjam gue dong. 2.000, 3.000, 5.000 buat parkir. Ini on. Oke, makasih. Utang 2.000 ya. Hamba promo, hobi snacking, dan suka shopping. Yakin kamu mau punya lifestyle yang sama? Mari bergabung bersama di Recharge, waktu di mana kita berkumpul untuk memuji dan menyembah Tuhan serta berdoa bersama. Alright, happy Sunday semuanya. IFGF Surabaya, welcome to IFGF Surabaya. Yuk berikan tepuk tangan untuk Pastor Seva dan Farah, thank you so much. Mari saya bilang, Seva ditambah Farah, wah ini revival besar-besaran terjadi. Thank you so much for such a great message. Dan buat teman-teman yang pertama kali hadir di IFGF Surabaya, kami mengundang Anda untuk berkenalan lebih lanjut di Connect Team di lantai 1 supaya kita bisa mengenal Anda semuanya. Dan as you see, kita di sini setiap hari Minggu ada kurang lebih 100 volunteers dan kami mengundang Anda semua untuk bergabung dalam berbagai macam pelayanan. Ada performing arts, PW, interpreter, sound, beauty team, service organizer, broadcasting, connect team, usher, multimedia, fotografer, dan banyak lagi sehingga kita bisa melihat bahwa setiap kita gak cuman hadir di gereja, tapi kita sama-sama melayani Tuhan. Dan beberapa kalian, Anda semua akan menjadi pemimpin di tempat ini dan kita akan bisa melihat 100 new leaders boleh dibangkitkan di dalam rumah Tuhan tempat ini. Amin. Dan saya percaya juga offering Anda bisa berikan secara cashless melalui QRIS dan Anda bisa memberikan secara debit ada di meja di depan lantai 3 ini. Nah, mungkin banyak Anda bertanya gimana caranya. Tadi kita sudah berbicara mengenai 100 new leaders yang di-challenge oleh Pastor Seva. Anda bisa communicate apa yang Anda bisa lakukan, apa yang saudara merasa Tuhan panggil Anda untuk melayani di dalam rumah Tuhan ini kepada iCare leaders Anda masing-masing. Nah, buat Anda yang mungkin baru datang hadir sebagai jemaat, bagaimana langkahnya? Langkah pertama, kalau Anda belum terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian masuk iCare, kemudian Anda ambil kelas CAM, dan Anda akan menjadi member tempat ini. Anda bisa melayani sebagai volunteers dan Anda bisa dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin yang Tuhan izinkan melayani di IFGF Surabaya ini. Nah, hari ini ada 10 orang ngambil komitmen untuk menjadi new members of IFGF Surabaya. Plus tadi di youth juga ada 3 orang teman-teman yang mengambil komitmen untuk menjadi anggota IFGF Surabaya. Mereka sudah dibaptis secara selam, mengambil kelas CAM dan mereka punya komitmen. Dan ada beberapa yang hadir di bagian 2 ini. Saya sebutkan semuanya dulu. Yang pertama Emily Vania, kemudian ada Alvin Christian Santoso, ada Della Rachel Lo, Valencia Kristi Suryawinata, dan juga ada Steven Gunoharjo. Ada Steven hari ini, silakan maju ke depan. Ya silakan, kita akan doakan sama-sama supaya panggilan Tuhan itu terus Anda terus mengalami progres, jangan tunggu Anda menjadi sempurna dulu, kita terus bertumbuh. Ada Elvina Handini Panjaitan, ada Selika, ada Jeremy Giovanni. Silakan maju ke depan. Ada Timothy Noah Setiabudi, dan kemudian ada Tiffany Wangsa Wijaya. Alright, berikan tepuk tangan bagi mereka semua. Bisa di tengah, karena yang kedua ini hanya 5 orang ya yang datang. Alright, hari ini Anda ngambil komitmen. Kita sebagai tim pengembalaan, kita sama-sama mendoakan supaya
panggilan Tuhan itu terus ada dalam kehidupan Anda. Noah bisa di sini nggak apa-apa, ini kurang balance. Nah sini, yang dua di sini, geser. Dan kami, teman-teman di sini kita mau mendoakan bagi Anda semua supaya terus bertumbuh. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita sama arahkan tangan kita berdoa buat mereka. Nyanyikan lagu ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Thank you Lord. Bagimu Tuhan, Tuhan yang berdoa. Seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan. Mari sama-sama angkat tangan kita, jadikan lagu ini jadi doa kita. Amin Tuhan. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi, amin. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapak berdoa Tuhan untuk teman-teman yang hari ini Tuhan mengambil langkah iman Tuhan, the first step Tuhan. Berdoa untuk Emily, untuk Alvin Tuhan, untuk Della, untuk Valencia, untuk Steven, untuk Elvina, untuk Selika Tuhan, untuk Jeremy Tuhan, untuk Timothy and Tiffany. Tuhan sesuai janji-Mu Tuhan, tidak ada janji-Mu yang gak tergenapi Tuhan dalam kehidupan mereka. Bahkan saat mereka melangkah dengan iman Tuhan, ada janji penyertaan-Mu, Engkau tidak akan meninggalkan mereka, Engkau tidak akan membiarkan mereka. Bahkan Engkau selalu menyertai kemanapun mereka melangkah Tuhan. Mereka Tuhan menjadi dampak Tuhan Yesus dimanapun mereka berada Tuhan. Di dalam dunia Tuhan Yesus marketplace Tuhan, di mana mereka Tuhan Kau taruh Tuhan. Di dalam dunia Tuhan gereja Tuhan, bahkan apapun yang mereka kerjakan Tuhan boleh berhasil Tuhan. Mereka terus melayani Engkau, menggenapi setiap rencana-Mu Tuhan, panggilan-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan. Meteraikan Tuhan janji firman-Mu itu Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Berkati Tuhan kehidupan mereka Tuhan. Berkati Tuhan Yesus keluarga mereka, apapun yang dikerjakannya boleh berhasil. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Pergilah kata Tuhan Yesus. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku kehendaki. Dan ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Berkat dari Allah Bapa dalam kasih Yesus Kristus, kuat kuasa Roh Kudus menjaga menyertai umat Tuhan mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Ladies and gentlemen, let's welcome the newest member of IFGM Surabaya.